Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Enci Gustin dari program studi Perencanaan Wilayah Kota dengan NIM D032107 kelas B. Pada saat ini saya bersama dengan tim kelompok saya akan memaparkan materi mengenai kota masa pasca revolusi industri. Sebelum menjelaskan lebih jauh, izin perkenankan saya untuk memperkenalkan tim kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Inci Gustin, yang kedua Iong Aditya dengan NIM D032115, selanjutnya Alam Syah dengan NIM D03211513, selanjutnya Abdullah dengan NIM D032132, dan yang terakhir Muhammad Sulfikar dengan NIM D032108. Nah, sebelum teman-teman saya memaparkan lebih lanjut lagi, mari kita bersama-sama mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri kota pada masa revolusi industri. Nah, ciri-ciri kota pada masa revolusi industri itu yang pertama, dampak yang terjadi terhadap kota yaitu jumlah penduduk meningkat, kecelakaan, polusi udara dan air. Kemudian yang kedua, peranan transportasi sangat kuat, produksi dan pemasaran. Yang ketiga, pemisahan antara tempat kerja dan tempat tinggal. Dan selanjutnya, pusat kota ditinggali oleh penduduk yang kurang mampu dan pinggiran kota oleh yang berkecukupan. Selanjutnya, terdapat banyak permukiman kumuh di sekitar lokasi-lokasi industri tersebut yang ditempati oleh para pekerja yang ingin memiliki tempat tinggal yang murah dan tidak memerlukan ongkos ke tempat kerja. Dan yang terakhir itu adalah terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara zona masyarakat miskin di dalam kota dan zona masyarakat kaya di luar kota. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan secara rinci lagi, saya akan memberikan kepada teman-teman kelompok saya untuk menjelaskan mengenai perencanaan kota pasca revolusi industri. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana ciri-ciri kota pada masa revolusi industri. Oleh karena itu ada perencanaan kota pada masa pasca revolusi industri. Untuk itu saya berikan kepada teman saya untuk mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM D032132 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang perencanaan kota masa pasca revolusi industri. Nah, pada masa pasca revolusi industri, dampak yang paling menonjol yakni pada peradaban dan teknologi. Nah, di mana pada masa ini peradabannya ekoteknologi, penerapan kemajuan teknologi yang berwawasan lingkungan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada saat revolusi industri sangat mengedepankan teknologi dan mesin tanpa memandang penting akan dampak lingkungan. Nah, selain itu, berbagai masalah yang kompleks juga muncul pada masa ini, yakni urbanisasi yang tinggi, pergerakan cepat, terjadinya sistem kapitalistik dan sosialistik, dan eksploitasi sumber daya secara besar-besaran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman-teman untuk menjelaskan bait yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, kota masa pasca revolusi industri. Akibat dampak-dampak tersebut setelah revolusi industri berakhir akibat kekacauan yang ditimbulkan, maka bermunculan konsep-konsep perencanaan kota yang memandang masalah-masalah tadi sebagai elemen yang sangat penting dalam merencanakan suatu kota. Aspek lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik lebih ditekankan. Contoh konsep tersebut misalnya Garden City, Ebenezer Howard.
Ebenezer Howard, warga negara Inggris yang hijrah ke Amerika, tertarik akan isu-isu sosial dan kemudian kembali ke Inggris. Pada tahun 1898 menghasilkan sebuah buku kontroversi berjudul Tomorrow a Peaceful Photo Reform yang menceritakan konsep kota taman atau Garden City-nya yang terkenal itu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Oke, baiklah, saya akan membacakan poin selanjutnya, yaitu Garden City of Tomorrow, yaitu sebuah konsep perencanaan kota dengan memiliki cakupan wilayah sekitar 1000 akre, di mana setiap fungsi lahan disusun sedemikian rupa sehingga tetap berfungsi tanpa mengganggu satu sama lain, terutama tidak membahayakan lingkungan, mengingat sebagian besar diselubungi oleh fungsi-fungsi hijau seperti taman, pertanian, dan lain-lain. Nah, dan contohnya bisa kita lihat pada gambar. Nah, selanjutnya lingkaran Garden City oleh Ebenezer Howard. Di sisi ini dapat dilihat bahwa terdapat pembagian kafling-kafling permukiman dan fungsi-fungsi industri diletakkan terpisah. Nah, pembagian kafling diselingi dengan taman-taman dan jalan-jalan besar. Nah, selanjutnya tujuan Garden City. Untuk menjaga kelangsungan kehidupan dari kombinasi antara kota dan pedesaan yang sehat, natural, dan mapan ekonomi. Dalam tujuannya ini, Howard memandang mesin-mesin industri merupakan sektor yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dia menempatkan fungsi-fungsi industri dalam perencanaan kotanya. Nah, industri dan pertanian saling berdampingan di kota ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kota Letchworth adalah kota pertama yang direncanakan oleh Ebenezer Howard dengan memakai konsep Garden City. Kota ini terletak di Inggris dan kota ini dipenuhi oleh fungsi-fungsi hijau dalam kotanya sebagai kesan asri dan alami sangat kental terasa. Kota ini pun juga dibuat oleh organisasi sendiri yang menjamin kelangsungan kota tersebut. Setelah kota ini bermunculan, banyak kota-kota yang mengikuti konsep Garden City ini, tapi kebanyakan tidak hanya mengikuti konsep alami dan lingkungan aslinya. Fungsi leisure yaitu Crystal Place yang berfungsi sebagai tempat pameran. Adapun juga seperti The Arcade yaitu sebagai contoh pusat perdagangan. Adapun beberapa hal yang tidak relevan dan tidak masuk akal dari konsep Garden City ini, seperti orang-orang Amerika tidak ada kepemilikan lahan yang sebegitu luas dan menyewakannya kepada orang-orang lain. Ide Garden City ini menukar makanan dengan para petani yang menyewa lahannya sangat tidak masuk akal. Keharusan penduduk untuk tinggal dan bekerja di lokasi yang sama tidak disukai karena orang-orang tidak ada yang mau kerja dan tinggal di lokasi yang sama. Pasti sangat bosan dan kaku. Oke, baik. Setelah teman saya memaparkan beberapa pandangan mengenai konsep Garden City, jadi akibat ketidakrelevanan tersebut, konsep Garden City of Tomorrow tidak banyak dipakai, hanya konsep alami dan naturalnya yang banyak diambil oleh para city planner. Selebihnya hanya menjadi catatan sejarah saja. Itulah beberapa materi yang bisa kami sampaikan mengenai masa pasca revolusi industri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.